Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yanti. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan hasil materi saya dan rekan saya Susilawati mengenai pembagian hukum pajak. Yang terhormat Bapak Ari Fernandes, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pajak di semester 5 ini, dan teman-teman sekalian. Oke nih, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, di sini saya ingin bertanya dulu nih pada teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak apa sih hukum pajak dan pengertian pajak itu? Pasti teman-teman tidak ada yang tahu ya. Sama, saya juga tidak tahu apa itu pengertian pajak dan hukum pajak itu. Yuk kita cari sama-sama, kita cari tahu apa pengertian pajak dan hukum pajak itu. Sebelumnya pengertian pajak itu sudah kita bahas ya teman-teman di pertemuan pertama, yaitu oleh kelompok Ria dan Yudi. Tapi teman-teman pasti ada yang lupa dan ada juga yang masih ingat, tapi nggak apa-apa. Di pertemuan kali ini kita bahas lagi ya pengertian pajak dan hukum pajak. Oke, pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya atau wajib pajak berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali yang langsung. Sedangkan hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Intinya, pajak itu wajib dibayar ya teman-teman. Baik contohnya pajak motor, pajak bangunan, pajak tanah, dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas pengertian dari pajak dan hukum pajak. Kita lanjut ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak ini terdiri dari A. Hukum pajak material, B. Hukum pajak formil, C. Keraguan-raguan hukum pajak material dan formil, D. Arti perbedaan hukum pajak material dan hukum pajak formil. Tetapi saya akan menjelaskan bagian A dan C saja, yaitu A. Hukum pajak material dan C. Keraguan-raguan hukum pajak material dan hukum pajak formil. Dan sisanya bagian B dan D-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Susilawati. Oke, kita lanjut ya. A. Hukum pajak material. Hukum pajak material adalah memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini? Berapa besarnya pajak? Dengan perkataan lain, segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, dan pula hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Adapun juga termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman, serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak. Juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus dan sebagiannya diliputinya. Hukum pajak material ini
bila dihubungkan dengan Undang-Undang Pajak Nasional 1983, maka yang termasuk dalam hukum pajak material adalah 1. Undang-Undang Pajak tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Pajak-pajak adalah Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis PPH atau pajak penghasilan adalah sebagai berikut. PPH pasal 15, PPH pasal 19, PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 24, PPH pasal 25, PPH pasal 26, PPH pasal 29, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun ada beberapa pertimbangan baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yakni 1. Barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Kedua, jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan juga termasuk dalam kategori JKP yang dikenakan pungutan PPN. Dua kategori di atas ini merupakan garis besar objek PPN yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik. Macam-macam objek PPN serta yang tidak termasuk dalam objek PPN.
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNMB BM atau biasa disebut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, Undang-Undang Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Barang-barang yang tergolong mewah memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, pajak Undang-Undang Pajak tentang Bea Materai atau BM. Pajak bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran. Surat berharga dan efek yang memuat berjumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan di mana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok, diantaranya sektor pendesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Namun, ada perubahan pada kategori sektor tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD mulai 1 Januari 2014. PBB Pendesaan dan Perkotaan atau sektor P2 telah masuk ke dalam kategori pajak daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan atau sektor P3 masih tetap merupakan pajak pusat. Pajak daerah dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelola pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Umumnya, setiap daerah memiliki nama yang berbeda atas dinas atau badan pendapatan daerah tersebut. Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 1. Pajak provinsi. 2. Pajak kendaraan bermotor.
Ketiga, bea balik nama kendaraan bermotor. Keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kelima, pajak air permukaan. Keenam, pajak rokok. Ketujuh, pajak kabupaten atau kota. Kedelapan, pajak hotel. Kesembilan, pajak restoran. Kesepuluh, pajak hiburan. Kesebelas, pajak reklame. 12, pajak penerangan jalan. 13, pajak mineral bukan logam dan batuan. 14, pajak parkir. 15, pajak air tanah. 16, pajak sarang burung walet. 17, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan. 18, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. 19, pajak bumi dan bangunan sektor pendesaan dan perkotaan. Berarti ada 19 jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi itulah tadi Undang-Undang Hukum Pajak Material yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak Nasional 1983. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke pembahasan berikutnya, yaitu C. Keraguan-raguan hukum pajak material dan formil. Pembedaan hukum pajak material dan hukum pajak formil ini sebagaimana halnya dengan pembedaan hukum pada umumnya. Pada hukum pada umumnya sering terdapat keraguan-raguan. Hal ini dikarenakan di antara peraturan perundangan yang terdapat di dalam hukum pajak ada sebagian yang diragukan apakah ketentuan-ketentuan itu termasuk ke dalam hukum pajak formil atau hukum pajak material, yaitu peraturan-peraturan mengenai hal pembuktian atau ajaran tentang pembuktian atau beban pembuktian. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pembagian hukum pajak yang terdiri dari A. Hukum pajak material dan C. Keraguan-raguan hukum pajak material dan hukum pajak formil. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian pahami dan pelajari. Dan jikalau ada teman-teman yang masih kurang paham, boleh teman-teman tanyakan kepada saya atau rekan saya Susilawati, atau langsung saja japri ke Bapak Ari Fernandes, SE MSI. Di sini bukan saya bermaksud ingin menggurui teman-teman semua, tetapi saya juga masih dalam tahap belajar dan kita semua masih sama-sama dalam tahap belajar ya teman-teman. Belajar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, baiklah. Sebelum saya menutup, saya sedikit ada pantun. Aku Indonesia, kamu Pakistan. Aku hanya orang biasa yang membutuhkan perhatian. Bukan apa-apa, hanya menghibur ya teman-teman. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Susilawati, NIM 13/2019-006. Di sini di mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen mengampu yakni
Bapak Ari Fernandes SE, MSI, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, materi sebelumnya itu mengenai pembagian hukum pajak material yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yakni Belayanti ya. Oke. Untuk materi selanjutnya itu mengenai pembagian hukum pajak formil yang akan nanti saya jelaskan. Apa sih hukum pajak formil? Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat semua prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak itu juga memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah pajak, hak fiskus untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi. Dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Nasional 1983, maka yang termasuk hukum pajak formil adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Penagihan Pajak, dan Undang-Undang tentang Peradilan Pajak. Tujuan dari hukum pajak formil adalah untuk melindungi baik fiskus maupun hukum wajib pajak sebagai jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Selain itu juga menentukan kewajiban pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh wujud dari pajak formil adalah ketentuan dan tata cara perpajakan. Bentuknya adalah 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Hukum pajak untuk dijelaskan tentang hak dan kewajiban pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan lain-lainnya. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UU KUP, yaitu kepanjangan dari UU KUP yakni Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang pertama itu seperti restitusi, kedua mengajukan maksud, ketiga mengajukan banding, dan lain-lain. Kewajiban pajak sebagaimana diuraikan dalam UU KUP adalah sebagai berikut, yaitu pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, nomor pajak wajib pajak. Kedua, membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan SPP atau surat pemberitahuan objek pajak SOP dengan benar, lengkap, dan jelas. Ketiga, mengadakan pencatatan atau pembukuan. Keempat, membayar pajak tentang turutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perpajakan, dan lain-lain. Hak fiskus diatur dalam UU KUP, yaitu pertama, melakukan pemeriksaan, kedua, mengeluarkan surat ketetapan pajak, ketiga, mengeluarkan surat tagihan pajak, keempat, mengeluarkan surat paksa, dan lain-lain. Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UU KUP adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian keputusan atas pajak dan wajib pajak. Kedua, mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Ketiga, merahasiakan wajib pajak. Oke, itu mengenai pengertian dari hukum pajak formil ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara hukum pajak material dan hukum pajak formil. Perbedaannya sangat penting, terutama harus dimengerti bahwa peraturan dari hukum pajak formil tidak pernah akan menimbulkan suatu utang pajak. Ini semata-mata ditentukan oleh hukum pajak material, tetapi sebaliknya, ada kalanya karena adanya peraturan-peraturan pajak formil yang tertentu, suatu pajak yang telah ditentukan oleh peraturan pajak material, pemungutannya tidak mungkin diselenggarakan. Perbedaan hukum pajak material dan formil pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak dapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk membiayai olahraga pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Salah satu karakteristik pokok pajak adalah pemungutan harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat sehingga dapat berbagai jenis-jenis dan berat ringannya tarif pajak itu. Rakyat harus ikut menentukan dan menyetujuinya melalui wakil-wakilnya ataupun wakil-wakil di parlemen atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin itu saja materi dari saya yang sebelumnya dijelaskan oleh Bella mengenai pembagian hukum pajak material. Yang mungkin belum paham nanti bisa bertanya kepada Bella, dan kalau saya membahas mengenai hukum pajak formil, kalau kalian belum mengerti bisa bertanya kepada saya. Mungkin itu saja materi dari saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya paparkan mengenai pembagian hukum pajak formil. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.